Mungkin pertama kali pada saat saya memiliki anak yang istimewa ya dalam hal ini. Mungkin saya merasakan dunia saya seolah-olah jatuh. Dan dinyatakan bahwa anandanya memiliki kebutuhan khusus atau sering disebut juga special need, pastinya akan merasa kaget untuk pertama kali. Shock, terpuruk, sedih. Untuk masalah tantrum nih Bu Gania, bagaimana tips dan triknya untuk menghadapi anak-anak yang tantrum ya? Jangan sampai ketika tantrum malah kita tanya-tanyain, tapi menenangkan ananda terlebih dahulu. Halo Smart Parent, selamat datang di Smart Parent Podcast. Ruang hangat di mana kita bisa belajar bersama menjadi orang tua yang lebih bijak, lebih sabar, dan tentu saja lebih bahagia. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting dan menyentuh hati, yaitu tentang anak berkebutuhan khusus ya, bukan ya? Iya. Banyak dari kita mungkin yang tidak merasa menerima ya mungkin ya pada saat anak kita dinyatakan sebagai anak yang berkebutuhan khusus ya, bukan ya. Tapi percayalah Smart Parent, selalu ada jalan dan selalu ada harapan. Untuk itu hari ini saya tidak sendirian. Sudah hadir bersama kita seorang praktisi pendidikan inklusi yang sehari-hari mendampingi anak-anak istimewa. Beliau adalah Gania Saribanon SPSI yang sudah menapaki dunia pendidikan anak berkebutuhan khusus selama kurang lebih 12 tahun. Mari kita sapa sama-sama selanjutnya ya untuk Bunda Gania Saribanon. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik kabarnya. Alhamdulillah. Kalau baik, mungkin langsung saja Bu Gania ya. Begitu. Ya, mengawali mungkin pertama kali pada saat saya memiliki anak yang istimewa ya dalam hal ini. Mungkin saya merasakan dunia saya seolah-olah jatuh. Karena butuh ekstra kesabaran ya tentunya ya. Untuk menghadapi anak-anak yang istimewa ini butuh kesabaran yang ekstra gitu. Tapi saya percaya kalau misalnya Allah itu menitipkan anak-anak karena memang kita mampu ya untuk menjaga dan merawatnya. Mungkin dari sisi Bugania sendiri, bagaimana untuk menanggapi ya, menghadapi penerimaan dini bahwa anak kita itu termasuk ke dalam anak yang istimewa. Begini Smart Parents, tentunya kalau misalkan ada orang tua ya yang mendapati atau datang ke psikolog, psikiater atau dokter tumbuh kembang, kemudian dinyatakan bahwa anandanya memiliki kebutuhan khusus atau sering disebut juga special need, pastinya akan merasa kaget untuk pertama kali. Shock, terpuruk, sedih. Itu adalah reaksi emosi awal yang memang lumrah sekali dan sangat manusiawi, yang tentunya tidak usah ditolak. Maksudnya kita terima saja bahwa oh iya saya sedih karena itu kan anak ya, anak betul. Kita gitu. Nah langkah selanjutnya kita tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Mungkin itulah yang harus kita bangkit mungkin ya Bun ya. Jadi kita harus mencoba nih, ini anak kita tidak mungkin lagi kita kembalikan kan ya Bun. Nah apa nih yang harus kita lakukan? Untuk pertama kali adalah menerima. Dan jangan pernah mencari penyebabnya, mungkin gitu ya Smart Parents. Maksudnya ketika kita mencari penyebabnya, kenapa nih anak saya bisa mengalami berkebutuhan khusus seperti misalkan Down syndrome atau misalkan hambatan penglihatan. Kalau kita menggali ke sana, itu akan berpotensi untuk saling menyalahkan, biasanya seperti itu. Bisa jadi menyalahkan diri sendiri, bisa jadi menyalahkan suami, bisa jadi menyalahkan keturunan mungkin ya. Karena riwayat dulu keluarga ada yang begini. Nah, itu sebenarnya hal yang harus dihindari gitu Smart Parents. Apa yang harus kita lakukan? Kita deteksi dini, oh iya diagnosanya sudah ketahuan seperti ini. Langkah apa yang harus kita lakukan untuk membantu anak ini, membersamai anak ini agar mereka tumbuh dan berkembang
sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan fitrahnya, dan bisa beradaptasi dengan lingkungan. Mungkin seperti itu. Bunda. Masya Allah, baik. Kemudian untuk langkah selanjutnya ya, setelah tahu tadi itu kan berarti deteksi dini tentunya kepada ahli ya, Betul. pada ahlinya ya. Betul. Kemudian langkah selanjutnya setelah deteksi dini dan kemudian menerima ya, Iya. bisa juga kita menghubungi langsung ahlinya mungkin untuk menangani anak kita ya. Jadi begini Smart Parents, biasanya kan kalau sebelum kita mendatangi ahli, kita juga kan sudah terbiasa, maksudnya untuk mengetahui tugas-tugas perkembangan anak nih misalkan ya. Nah, kita bisa tahu di mana anak itu, ini kayaknya anak saya ada sesuatu nih. Nah, itu bisa mulai dari mengenal tugas perkembangannya dulu. Misalkan biasanya usia segini tuh udah ada kontak mata, kok ini belum ya gitu. Kemudian biasanya sudah usia sebenarnya dari sejak bayi ya. Kayak misalkan ada permainan, tahu mungkin mami ya yang cilukba gitu. Nah, itu sebenarnya bukan semata-mata permainan, tapi salah satu asesmen juga atau salah satu alat ukur juga nih anak kita normal atau spesial gitu ya. Nah, ketika misalkan kita sudah, kok anak saya tidak merespon ya saat bayi gitu, kemudian dari segi pendengarannya misalkan kita tertawa, kita ajak ngobrol tapi tidak ada respon. Nah, itu sebaiknya langsung segera menghubungi dokter tumbuh kembang atau psikolog ya, yang akhirnya nanti akan ada diagnosa. Nah, kalau saya jelaskan aja mungkin ya, benar. Kalau misalkan jenis-jenis ABK itu kan beragam. Kita bisa bagi 2 klasifikasi besar Smart Parents. Jadi misalkan yang pertama itu adalah gangguan fisik biasanya. Jadi ada hambatan di penglihatan, ada hambatan di pendengaran, ada hambatan gerak, kemudian ada hambatan yang bicara gitu ya, kaitannya dengan indera tubuh kita. Nah, ada juga yang memang hambatannya di intelektual begitu. Nah, kalau misalkan hambatan fisik biasanya tidak lantas jadi ada hambatan intelektual. Kalau misalkan Smart Parents punya anak-anak dengan hambatan yang fisik, itu berarti alat bantu utamanya misalkan kalau dia tidak bisa melihat ya, hambatan penglihatan, ada hambatan penglihatan yang minor, maksudnya masih bisa lihat tapi jarak jauh gitu, itu kan berarti alat bantunya menggunakan kacamata. Tapi kalau misalkan sudah memang tidak melihat, nah itu kan ada berarti kita bagaimana caranya untuk membuat dia mendapatkan informasinya itu melalui braille begitu. Kalau misalkan hambatan pendengaran, menggunakan alat bantu dengar dan juga nanti belajar tentang bagaimana bahasa isyarat seperti itu ya. Kalau hambatannya gerak gitu ya, maksudnya kehilangan beberapa anggota tubuh misalkan ya. Nah, itu biasanya menggunakan kursi roda dan nanti masuk ke kelas atau ke sekolah yang memang untuk difabel mungkin seperti itu. Nah, yang menarik ini ada hambatan intelektual atau cara mereka memperoleh informasi tidak sama dengan anak-anak yang lain, atau bahkan memang ada kerusakan syaraf di otaknya kayak misalkan autism, cerebral palsy begitu ya, Down syndrome. Nah, itu memang anak-anak yang terlihat tidak ada masalah, nampak seperti anak-anak biasa, tapi mereka kesulitan gitu. Ada kesulitan bicara, kesulitan mengungkapkan pendapat ya, maksudnya berkomunikasi secara 2 arah. Kemudian agak lambat untuk menerima instruksi atau perintah begitu. Nah, ini yang memang sering kami hadapi di sekolah kami begitu. Itu dengan anak-anak hambatan intelektual ini. Nah, lalu bagaimana yang harus dilakukan ketika kita memiliki anak-anak berkebutuhan khusus yang terutama di hambatan intelektual ya. Ini yang paling utama adalah bagaimana membangun komunikasi. Yang paling utama adalah membangun komunikasi. Bagaimana kita bisa ngobrol mungkin ya. Jadi
terlebih utama itu harus mengajarkan atau bisa menstimulasi menggunakan benda-benda sekitar. Jadi misalkan untuk anak autism yang memang sulit bicara, kita kan selain ada terapinya ya Bun ya. Jadi ke ahli itu kita datang, oh ini anak saya didiagnosa autism. Nah ini apa yang harus dilakukan? Biasanya pertama itu adalah terapi wicara. Setelahnya pertama itu terapi okupasi, mohon maaf ya Smart Parent. Yang kedua baru terapi wicara. Nah ini terapi wicara itu orang tua harus bisa melihat gitu, jangan yang diam di luar gitu ya, tapi memperhatikan gitu. Agar apa? Agar nanti bisa dilakukan lebih lanjut di rumah. Dan biasanya juga ada alat yang harus dipakai gitu untuk menstimulasi anandanya. Nah setelah selesai dengan fisiknya gitu, maksudnya lidahnya dan sebagainya, lalu mulai dengan memperkenalkan beragam kosakata benda, beragam kosakata kerja gitu kan. Kemudian berusaha kalau misalkan anaknya minta, biasanya tuh ketahuannya gini, kalau misalkan dari bayi tidak ketahuan ya kalau anak saya berkebutuhan khusus, ketahuannya itu biasanya umur 2 tahun harusnya sudah bisa bicara ya, maksudnya bambli atau ada kosakata sedikit-sedikit gitu ya. Tapi ini setiap ingin sesuatu dia selalu pegang tangan misalkan Bun. Misalkan pegang tangan menunjuk atau misalkan hanya pakai bahasa isyarat. Nah itu harus warning ya Smart Parent. Kenapa anak saya ada keterlambatan gitu. Jadi banyak yang bilang bahwa hambatan bicara itu kaitannya sama autis, sebenarnya enggak, cuman anak autis biasanya memang speech delay begitu. Nah, setelah itu kita harus apa? Harus kalau misalkan anak itu ingin sesuatu, usahakan kalaupun kita mengerti dengan bahasa isyarat, tapi tetap dia harus mengucapkan kalimat tersebut. Misalkan ingin makan gitu, atau ingin pipis. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang harus diajarkan. Mungkin seperti itu. Masya Allah. Oh iya, sebelum lupa, bagi Smart Parent yang ingin bertanya kepada Bu Gania atau memberikan masukan ya, atau mungkin hal lainnya bisa di kolom komentar. Oh Bu Gania, ini yang kemarin saya yang mungkin yang mengalami ya, anak saya kan di bawah usia rata-ratanya ya, itu tadi setelah dijelaskan Bu Gania ternyata memang ada beberapa terapi yang harus dijalankan ya, dan itu harus kerjasama ya tentunya ya antara orang tua dengan sekolah ya dalam hal ini. Biasanya itu untuk terapi itu biayanya kan mahal. Bagaimana dari pendapat seorang Bu Gania gitu untuk terapi yang katanya dibilangnya mahal ya, lumayan gitu. Ya, sebenarnya kalau untuk terapi itu memang kenapa mahal, karena memang jarang mungkin ya Bun ya. Terapis itu sangat jarang ditemukan dan memang butuh latar belakang pendidikan khusus yang memang terapan gitu, bukan yang teori begitu. Nah, kalaupun misalkan kita tidak bisa, kalau yang paling penting itu saat anak kita autism atau misalkan Down syndrome yang memang punya hambatan bicara atau hambatan duduk tenang gitu ya. Memang yang langkah paling bagus itu terapi ke ahlinya khusus gitu ya. Dari mulai OT, terus terapi bicara. Tapi kalau misalkan gayanya nih gitu, terus anak saya mau disekolahin aja gitu ya. Nah itu juga bisa salah satu solusi gitu ya, karena kita bisa membuat stimulasi pembelajaran mungkin seperti itu. Jadi bukan yang terapi khusus, tapi kita bisa menstimulasi pembelajarannya. Misalkan tadi menstimulasi bahasanya gitu, motorik kasar, motorik halus yang memang diperlukan untuk Ananda beradaptasi dengan lingkungannya gitu. Jadi sekolah itu bisa sebagai salah satu alternatif, apalagi kalau sekolahnya inklusif mungkin ya. Jadi bisa jadi alternatif untuk Ananda bisa berkembang begitu.
Untuk masalah tantrum nih Bu Gania, bagaimana betul, tips betul. dan triknya untuk menghadapi anak-anak yang tantrum ya? Mhm. Anak yang biasa aja mungkin sering tantrum, apalagi ini anak-anak yang istimewa ya, smart parent semuanya. Betul. Bagaimana tipsnya gitu untuk menghadapi anak-anak yang tantrum mungkin ya? Nah, smart parents, anak-anak tantrum itu biasanya karena dia tidak dimengerti dan dipahami oleh lingkungannya. Gitu. Jadi terlebih dahulu hal yang harus kita lakukan adalah mengetahui apa penyebab anak-anak ini tantrum. Jadi misalkan dia menangis atau tantrum karena mainannya direbut gitu. Tapi hal yang paling penting itu apakah saat anak itu tantrum kita langsung kamu kenapa gitu. Ada apa sih gitu, kenapa harus tantrum? Nah, enggak seperti itu ya. Jadi langkah pertama itu tenangkan dulu anandanya. Jadi jangan sampai ketika tantrum malah kita tanya-tanyain, tapi menenangkan ananda terlebih dahulu. Kalau misalkan tantrumnya lempar barang, itu kita usahakan menjauhkan anak tersebut dari barang-barang yang berbahaya begitu. Kemudian kalau masih tantrum gitu ya, kita peluk biasanya back hug, maksudnya peluk dari belakang gitu ya Bun ya. Peluk dari belakang, ditenangkan gitu biar tenang dulu, baru setelah tenang kita tanyain gitu. Tadi ada apa? Kalau misalkan Bun anaknya belum bisa bicara nih gitu. Gimana caranya? Kita memberikan pilihan begitu. Misalkan anak saya belum bisa menceritakan kronologi kenapa nih dia tantrum gitu, belum bisa mengenali emosinya sendiri gitu. Kita kasih pilihan. Adik kenapa nangis? Apakah gara-gara mainannya direbut atau adik pengen apa gitu. Jadi ketika kita kasih pilihan biasanya dia akan memilih gitu ya, nomor 1 atau nomor 2. Nah saat kita sudah tahu penyebab tantrumnya barulah kita melakukan dialog gitu. Jangan sampai begini, ini anak berkebutuhan khusus loh, masa kita kasih dialog gitu ya. Smart parents, anak-anak berkebutuhan khusus bukan lantas tidak paham dengan apa yang kita sampaikan, tidak mengerti apa yang kita rasakan. Hanya saja ada keterlambatan gitu ya. Jadi kalau misalkan usianya 10 tahun, usia logisnya gitu ya, chronological age-nya 10 tahun, tapi dia mental age-nya misalkan atau ke usia mentalnya 9 tahun. Nah, itu berarti kan bukan lantas anak itu tidak paham sama sekali, tapi kita berkomunikasi dengan dia itu menggunakan usia mentalnya. Jadi kalau misalkan anak berkebutuhan khusus itu tadi usia 10 tahun, tapi kita tahu usia mentalnya di usia 5 tahun. Nah, gimana caranya kita berkomunikasi dengan anak itu menggunakan kalimat susunan pertanyaannya itu dengan menyesuaikan usianya, yaitu usia 5 tahun begitu. Jadi kan gak mungkin dengan bahasa yang susah ya gitu, tapi benar-benar kayak ke anak usia 5 tahun seperti apa gitu. Nah, dengan dilatih mungkin pertama kali akan kesulitan, tapi percaya kalau misalkan kita lakukan terus-menerus dialog, itu selain menstimulasi anak untuk berkomunikasi dua arah, menstimulasi anak untuk memperkaya kosakatanya, nah kita juga bisa lebih memahami anak tersebut, mungkin seperti itu. Masya Allah, Gania. Baik smart parent, itu tadi mungkin tentang anak berkebutuhan khusus ya. Ini bercerita tentang pengalaman yang paling berkesan selama mendampingi anak-anak spesial ini. Ya, saya itu pernah mendampingi anak yang diagnosa autism. Nah, Ananda ini waktu masuk sekolah itu belum bisa baca tulis, belum bisa menulis huruf. Dia itu nulis namanya aja kotak-kotak gitu. Ini siapa namanya, dia menyebutkan nama. Dan sangat sering sekali tantrum gitu. Ketika dia tidak jadi barisan wudhu nomor 1, ketika dia misalkan terdahului makan snack sama temennya, ketika dia saum temennya tidak, dia tantrum gitu. Hal-hal yang sangat
menurut kita mungkin sepele tapi tidak menurut dia gitu. Nah, kami dampingi dia mulai dari tadi ya stimulasi perkembangan bahasanya gitu, menggunakan barang-barang yang ada di sekitar kami, kemudian menggunakan flashcard gitu ya. Kita pahamkan dia bahwa kalau misalkan kamu lagi menangis itu kami tidak akan mendekat gitu, tapi tenangkan diri dulu, baru setelah itu sampaikan apa yang kamu mau. Dan di rumah juga kami sarankan pada orang tuanya seperti itu, dan dukungan support dari orang tuanya yang sangat besar membuat anak ini tuh melesat gitu. Jadi pada saat dia keluar dari sekolah kami, dia sudah tidak seperti anak autism gitu. Dia punya cita-cita gitu, saya ingin ingin jadi profesor gitu ya. Terus dia sangat suka dengan pelajaran IPS mungkin ya. Jadi dia sangat suka menghafal nama negara, kemudian jadi dia bisa tahu nama negara, benderanya apa, makanan khas negaranya apa gitu, sampai seperti itu gitu. Dan alhamdulillahnya dengan lingkungan tadi ya, support keluarga, kemudian lingkungan teman-teman yang mendukung gitu. Jadi saat dia tantrum tuh teman-temannya udah paham gitu bahwa dia sedang kesulitan untuk mengungkapkan emosinya dan tidak ada bullying gitu ya. Baik. Jadi dia bisa melesat dengan begitu hebatnya gitu. Kalau misalkan tidak ada dukungan itu kelihatan Bun. Jadi saat peran keluarga besar gitu ya, bukan hanya ayah bunda, kakak adik gitu, tapi juga kakek nenek dan sebagainya yang misalkan tidak berperan untuk perkembangannya gitu, itu kelihatan stagnan anaknya. Biasanya seperti itu. Gitu. Jadi smart parent boleh punya ekspektasi atau harapan pada ananda-anandanya yang berkebutuhan khusus, tapi tetap harus dilihat lagi kemampuan atau potensi anandanya itu di mana. Jangan sampai kita memaksakan harapan dan kehendak kita kepada ananda kita sehingga akhirnya ananda kita malah stres dan malah tidak bukannya berkembang tuh malah menurun. Mungkin seperti itu smart parents. Masya Allah. Tadi diceritakan sedikit ya mungkin ya, apa yang menjadi nilai acuh ya mungkin ya, acuan selain adanya konseling ya mungkin ya kalau di sini ya, konseling untuk melihat perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus ini Bu Gania. Kalau di sekolah kami itu memang mengadakan yang langkah awal itu asesmen, yaitu adanya psikotes gitu kan. Di situ kita bisa tahu ananda ini berada di mana gitu posisinya gitu, dari segi intelektualnya, kemudian dari segi nanti kemampuannya gitu kan. Ada kelebihan, setiap anak itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu, bukan hanya anak berkebutuhan khusus ya, tapi yang lain juga. Nah kita harus kita harus menguatkan potensi yang lebihnya agar lebih lagi, dan membuat yang kekurangannya tadi itu tidak tampak atau dia bisa menyelesaikannya begitu. Jadi kita punya program khusus, program pembelajaran individual untuk masing-masing anak gitu. Jadi benar-benar kita buat program itu untuk anak tersebut gitu. Dan kita tidak membandingkan dia dengan yang lain, tapi dia dengan dirinya sendiri. Dan seperti itu. Masya Allah, smart parent banyak sekali insight ya yang kita dapatkan ya dalam obrolan kita hari ini ya. Mungkin terakhir pesan dari Bu Gania yang sudah berpengalaman 12 tahun mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus ya Bu Gania, karena bagaimanapun kita juga manusia biasa ya yang kadang ngerasa lelah gitu kan, malah inginnya menyerah aja gitu ya, kayak tadi seperti Bu Gania bilang mungkin inginnya mah dikembaliin aja gitu kan. Tapi kan masa iya kita kembalikan gitu ya Bu Gania. Barangkali ada pesan atau sesuatu yang bisa disampaikan ke smart parent untuk smart parents, saya ingin memberitahukan bahwa jadi saat kita memiliki anak atau anak itu dalam pengasuhan kita, anak itu dalam amanah kita, itu tidak serta merta ujian dari Allah gitu ya.
Nah, bisa jadi itu adalah hadiah dari Allah gitu. Kenapa? Karena setiap manusia yang terlahir di dunia ini atau setiap makhluk hidup, bahkan makhluk hidup itu tidak Allah ciptakan menjadi sia-sia. Mereka punya potongan-potongan puzzle tersendiri yang akan melengkapi setiap kehidupan gitu, setiap harapan gitu. Jadi semua ini bukan perkara yang sia-sia. Bisa jadi anak tersebut adalah mendewasakan orang tuanya. Bisa jadi anak tersebut itu menjadi jalur kita untuk lebih bersabar, lebih mendekat kepada Allah. Jadi yang paling pastinya dengan kita menerima anak berkebutuhan khusus, membersamai, mendampingi, itu bisa menjadi lahan pahala yang paling banyak buat orang tuanya dan untuk orang sekitar. Begitu. Jadi jangan berkecil hati, smart parents. Semua yang Allah ciptakan, baik lagi, itu tidak pernah sia-sia. Masya Allah bukan ini. Ya, yang kuat ya Mam ya. Sabar, saya masih setipis tisu dibagi 10 mungkin. Masya Allah luar biasa ya. Terima kasih banyak atas ilmunya ya mungkin Bu Gania ya. Baik. Oh, ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan? Oh iya, mungkin boleh. Ada pertanyaan ini. Saya bacakan ya. Apakah anak ABK bisa sekolah di sekolah umum? Nah, ini ya, smart parents memang pertanyaan yang sering sekali disampaikan gitu. Apakah anak ABK bisa sekolah di sekolah umum? Tentunya sekarang dengan ada peraturan pemerintah yang semua sekolah atau madrasah itu harus menerima anak berkebutuhan khusus karena untuk program pendidikan gitu ya. Jadi kan tidak boleh hak belajar yang 9 tahun itu. Nah, pertanyaannya adalah siapkah sekolah menerima anak berkebutuhan khusus begitu. Yang paling penting itu adalah sekarang sudah dibangun gitu sistemnya bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini di asesmen atau dilihat dan insya Allah dibantu gitu. Jadi kalau pertanyaannya bisakah anak ABK sekolah di sekolah umum, bisa. Tapi untuk agar bisa lebih orang tuanya puas gitu ya, atau lebih terpola lagi, lebih baiknya itu adalah sekolah inklusi gitu. Kenapa? Karena kalau sekolah inklusi itu walaupun misalkan dia dengan anak-anak umum, anak-anak reguler, tapi dia punya guru khususnya begitu. Kalau di sekolah umum biasanya tidak dengan guru pendamping, tapi benar-benar dengan reguler saja gitu. Tapi kalau untuk sekolah inklusi itu dia bergaul atau bergabung dengan anak-anak reguler, tapi dengan guru pendamping khusus dan program yang khusus yang tentunya akan lebih menguatkan dan menstimulasi potensinya. Mungkin seperti itu. Masih ada lagi pertanyaan dari Smart Parent? Oh ada, nomor 2 nih. Kalau anak saya susah berinteraksi, susah, maafkan. Kacamatanya nggak dipakai. Kalau anak saya susah berinteraksi sosial, apa yang bisa dilakukan oleh Smart Parent? Oke. Berinteraksi sosial itu berarti ada kaitannya dengan cara anak melakukan komunikasi dua arah begitu ya. Cara anak merespon lingkungan sosialnya. Berarti apa yang harus smart parents bekali ketika anak ini akan berinteraksi sosial itu adalah tadi kemampuan bahasanya. Sering-sering diajak berdialog gitu untuk melatih komunikasi dua arahnya. Sering-sering diajak keluar rumah gitu. Jadi jangan sampai anak ini hanya tahu lingkungannya itu ayah, ibu, kakek, nenek gitu, tapi diajak keluar rumah, diajak ke taman bermain yang memang banyak orang gitu. Tidak usah takut smart parents gitu. Jadi ketika anak-anak justru keluar rumah gitu ya dengan bergaul dengan orang-orang lain, nah itu sudah menstimulasi mereka untuk berinteraksi sosial begitu. Masya Allah, masih ada juga pertanyaan. Apakah benar ABK tidak bisa mandiri ketika dewasa nanti? Oh, itu tidak benar ya Bunda, smart parents. Kalau misalkan kita
Tapi memang tergantung ABK-nya juga ya. Tapi kalau misalkan ABK-nya masih bukan yang high dan memang tertangani sejak dini gitu ya, tertangani semenjak dini, terstimulasi semenjak dini, insya Allah bisa mandiri ketika dewasa nanti. Lalu ada nggak sih lapangan pekerjaan gitu ya untuk anak-anak Untuk berkebutuhan kedepannya, khusus iya, ya betul. betul. Nah kalau sekarang yang saya tahu itu ada kafe khusus yang pramusajinya itu semua hambatan pendengaran. Masya gitu. Allah. Ada juga kafe yang pramusajinya Down syndrome gitu. Karena mereka itu bukan berarti tidak bisa bekerja ya Betul. Bunda, tapi mereka itu bisa melakukan rutinitas atau hal-hal yang bisa diajarkan gitu. Jadi kalau misalkan sudah berpola nih, kayak misalkan cuci piring atau apa ya, insya Allah mereka bisa. Yang pasti tidak terlalu melibatkan banyak analisa gitu, insya Allah bisa. Masya Allah. Ada lagi kah smart parent yang bertanya di kolom komentar? Terakhir mungkin ya Bu Gania ya. Bagaimana orang tua bisa tahu bakat anak ABK dan mengembangkannya? Nah ini nih, kita memang harus peka mungkin ya. Kalau untuk bakat itu kita harus memberikan seluruh hal yang bisa menstimulasi gitu. Kayak misalkan dia mencoba dulu nih seni, coba seni musik misalkan ya, piano, trompet, apapun itu gitu, alat musik ya. Kemudian lukis, gambar. Jadi semua hal dicoba, dan ketika anak kita kok dia cenderungnya ke sini nih gitu, terus menerus menggambar, terus menerus melukis, kemudian ternyata gambar dan lukisannya cukup baik gitu ya. Nah ini mungkin kita bisa, oh iya ini bakat anak saya. Jadi memang mengetahui bakat itu sebenarnya sama kayak anak reguler lainnya, itu dengan kepekaan orang tua mengenai aktivitas yang dilakukan oleh anandanya begitu. Cara mengembangkannya tentu saja saat kita akhirnya tahu, oh iya anak ini mah sukanya ngerakit nih gitu ya misalkan, atau sukanya menggambar, berarti kita buat memasukkan dia ke sekolah atau ke kursus yang memang mengeksplorasi tadi gitu, yang benar-benar bisa mengembangkan potensinya. Jadi ke kursus melukis gitu, ke sekolah khusus untuk pertukangan begitu, mungkin seperti itu, sehingga akhirnya dia bisa berkembang. Baik. Masya Allah, smart parent, mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa kita dapatkan hari ini, terutama bagi saya Bu Gania, belajar lagi menjadi orang tua yang lebih sabar, lebih menerima anak-anak kita dengan segala keunikannya. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Gania, sehat-sehat Bu Gania, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di acara selanjutnya. Tetap di Smart Parent Podcast. Sampai jumpa.